Hai teachers, hari ini kita akan bicara tentang literasi dan kenapa sih literasi itu sangat penting sekali dilakukan di sekolah. Jadi teman-teman, sekitar 2 tahun lalu, tepatnya 3 Desember 2019, hasil studi Program for International Student Assessment atau PISA 2018 telah dirilis. Ya, jadi PISA ini adalah sebuah sistem ujian yang dilakukan oleh Organization for Economic Cooperation Development atau OECD untuk mengukur kualitas hasil ya pendidikan di negara-negara di seluruh dunia. Jadi setiap 3 tahun sekali PISA ini melakukan tes kemampuan membaca, matematika, dan sains terhadap siswa berusia 15 tahun yang dipilih secara acak dari berbagai negara. Nah, negara yang diuji pada tahun 2018 berjumlah 78 negara. Dan itu lebih banyak dari studi yang sama pada tahun 2015 yang hanya diikuti 72 negara. Jadi ada bertambah 5 negara gitu ya. Nah, hasil studi ini teman-teman menunjukkan bahwa kemampuan penguasaan membaca siswa menempatkan Indonesia pada urutan ke-72 dari 78 negara. Jadi ini cukup miris ya. Sebenarnya ya teman-teman, pemerintah telah menegaskan pentingnya membangun budaya membaca dalam Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007, Pasal 48 tentang pembudayaan kegemaran membaca. Dalam ayat yang pertama disebutkan bahwa pembudayaan membaca ini dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Nah, pembudayaan kegemaran membaca di keluarga pun pemerintah turun tangan dengan memfasilitasi buku murah dan berkualitas sebagaimana dijelaskan dalam ayat 2. Nah, pembudayaan kegemaran membaca dalam keluarga melalui fasilitas buku murah dari pemerintah sudah sebenarnya dirasakan sejak tahun 2008 lalu. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah secara bertahap membeli hak cipta atau copyright penulis buku teks pelajaran dari mulai SD sampai SMA. Nah, setelah membeli dan memeriksa isi, pemerintah selanjutnya mengunggah soft file buku tersebut di website Kemdikbud. Nah, masyarakat boleh mencetak, menggandakan, dan memperjualbelikan dengan catatan harus sesuai dengan harga eceran tertinggi yang tercantum dalam cover belakang buku. Konsep mendorong keterampilan membaca dan keinginan atau minat baca itu sebenarnya perlu kesungguhan dari berbagai pihak. Dengan kata lain, dukungan dan dorongan dari pemerintah tidak cukup gitu ya, tapi itu harus disambut oleh berbagai pihak dan salah satunya adalah dari sekolah. Nah, teman-teman, konsep literasi sesungguhnya mencakup keterampilan yang lain seperti mendengar, berbicara, membaca, dan juga menulis. Jadi bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar membaca soal atau mengerjakannya dan atau mengatakan bahwa soal-soal literasi itu adalah soal-soal yang sulit dan kompleks, bukannya. Tapi ini ada keterkaitan dengan keterampilan yang lain dan itu harus dibiasakan di dalam kelas. Perlu sekali untuk mengintegrasikan keterampilan ini pada semua mata pelajaran gitu ya. Teman-teman, tujuan utama pembelajaran literasi membaca sebenarnya adalah agar peserta didik mampu memperoleh pemahaman yang mendalam dari informasi yang didapatkan. Jadi bukan hanya sekedar membaca saja. Jadi pembelajaran literasi membaca sebenarnya ditekankan pada aktivitas peserta didik. Peserta didik mau menganalisis teks baik secara eksplisit maupun implisit, menggambarkan inferensi analitis atas teks, kemudian dia mampu mengkritisi teks melalui penggunaan logika berpikir gitu ya, yang benar serta ditunjang oleh fakta-fakta yang lengkap baik dari dalam teks maupun dari luar teks. Kemudian mereka mampu untuk memproduksi kreatif pemahamannya melalui berbagai media representasional yang bersifat multimoda, multi-genre, multimedia, dan multibudaya. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran literasi membaca ini, proses pembelajaran setidaknya harus melalui tahapan kegiatan seperti pra-membaca, membaca, dan juga pasca baca. Jadi pre-reading, reading, dan post-reading
post reading gitu ya. Nah, itu berarti teman-teman anggapan keliru yang masih umum yang terdapat pada implementasi pembelajaran, yaitu bahwa literasi harus diajarkan secara terpisah, kemudian pembinaan keterampilan terkait bacaan dan praktik berbudaya yang menjadi ciri penguasaan literasi cukup hanya dengan mewajibkan peserta didik membaca 15 menit dalam sehari. Literasi hanya terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran matematika untuk yang literasi numerasinya, dan pelajaran IPA untuk literasi sains saja. Kemudian semakin banyak konsep pengetahuan yang diberikan pada peserta didik akan menjamin tercapainya tuntutan penguasaan literasi, dan ini semua adalah anggapan yang keliru ya. Jadi literasi tidak perlu diajarkan secara terpisah, tapi memang benar-benar terintegrasi dan literasi itu harus dipandang secara holistik, secara utuh gitu ya. Bukan hanya sekadar program seperti membaca 15 menit dan lain sebagainya, tidak, tapi benar-benar itu memang blend gitu ya pada mata pelajaran kita. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga ada soft skill yang didapatkan seperti 4C itu ya. Dia bisa berpikir kreatif, dia bisa berpikir kritis, dia bisa kolaborasi, kemudian dia juga bisa mengkomunikasikan. Nah, untuk pelajaran bahasa Inggris, teman-teman, saya sangat senang sekali ketika buku-buku yang kami pakai itu adalah buku-buku yang penuh dengan literasi gitu ya. Jadi membaca dan membaca. Saya sangat senang untuk mengimplementasikan literasi ini dengan 3 tahap tadi, pre-reading, reading, dan post-reading. Nanti di pre-reading itu kita bisa melakukan banyak sekali kegiatan, misalnya apakah mereka menonton video dulu terhadap satu topik. Misalnya baru ini ya, kita belajar tentang student life. Nanti sebelum mereka membaca, saya akan putarkan satu video. Salah satu contohnya adalah bagaimana sih anak-anak terpintar di dunia. Jadi bagaimana sih mereka belajar, nanti saya putarkan video itu gitu. Lalu saya akan minta pendapat mereka, bagaimana menurut kamu, misalnya begitu ya. Itu termasuk pada pre-reading. Baru yang setelah itu saya akan memberikan satu bacaan tentang dampak lain dari belajar untuk ujian. Jadi ada beberapa pendapat dari expert dan juga pengalaman-pengalaman. Lalu nanti saya kasih mereka comprehension check atau soal-soal yang berkaitan dengan teks, lalu nanti saya tutup dengan post reading. Post reading itu adalah apa pendapat pribadi mereka tentang bacaan itu. Kemudian apakah memang boleh belajar terlalu keras sebelum ujian, ataukah harus santai saja atau apa. Jadi ada pertimbangan-pertimbangannya gitu ya. Nanti itu akan dikaitkan dengan grammar atau tata bahasa yang benar, atau pemberian advice atau pemberian saran dengan sistematika yang benar, atau menulis email dengan sistematika yang benar dan lain sebagainya, dan atau membuat teks argumentasi dengan sistematika yang benar. Jadi ini adalah hal-hal yang saya lakukan di kelas bahasa Inggris, dan itu mendorong anak-anak tidak hanya membaca teks tapi juga memiliki keterampilan seperti menulis, mendengar, dan juga mampu untuk mempresentasikannya. Jadi literasi bukan hanya sekedar membaca, dan itu tidak sesulit yang kita pikirkan, apalagi kalau sudah dibiasakan dari awal. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga kita adalah guru-guru yang membiasakan literasi di kelas. Sampai jumpa.